Kasus dugaan pemerasan senilai 15 miliar yang hampir dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Melvina Husyanti atau yang sering dikenal sebagai owner Daviana Skincare masih menuai sorotan. Terlebih baru-baru ini Dr. Oki diduga terlibat kembali dalam kasus tersebut. Usai bocornya chat atau isi percakapan Dr. Oki yang menyuruh owner Daviana Skincare membungkam mulut Nikita Mirzani dengan menuruti permintaan Nikita Mirzani. Namun dalam kesempatan ini, pihak Dr. Oki membantah dengan keras dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut dengan membongkar sederet fakta yang cukup mengejutkan. Untuk mengetahui sederet fakta-fakta tersebut, maka inilah 5 fakta yang diungkap pihak Dr. Oki usai dituding terlibat dalam kasus dugaan pemerasan 15 miliar. Versi Cumi Top 5. Tak berselang lama, usai chat atau isi percakapan antara Nikita Mirzani dan owner Daviana Skincare alias Melvina terkait dugaan pemerasan senilai 15 miliar rupiah bocor di media sosial, isi percakapan Dr. Oki dan Melvina juga tampak bocor dan beredar luas di media sosial. Dalam isi percakapan yang beredar, Dr. Oki justru tampak menjadi pencetus pertama agar Melvina membungkam mulut Nikita Mirzani dengan menuruti permintaan Nikita Mirzani. Atas hal tersebut, Dr. Oki pun lagi-lagi dituding menjadi perantara dugaan pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani. Sementara Dr. Oki melalui tim kuasa hukumnya membantah keras tudingan tersebut dengan berdalih dirinya hanya menjembatani agar kedua belah pihak tak berseteru. Lantas seperti apa chat viral yang beredar? Dan seperti apa klarifikasi sekaligus bantahan pihak Dr. Oki terkait tudingan keterlibatannya dalam kasus dugaan pemerasan tersebut? Itu saya bilang sesuatu yang saat ini masih saya anggap hoaks ya. Saya mengenal Dr. Oki itu dari tahun sekitar ada 5 tahun lalu ya. Saya tahu karakter beliau tuh orang baik. Beliau orang nggak enakan. Beliau tidak suka ribut. Beliau orang yang kepingin semuanya baik. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa akibat dari kebaikannya dia, nggak enaknya dia sama teman-teman yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani. Ya, jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ya ada niat yang lain-lain. Karena dibuktikan tadi malam, Bang, sampai keluar air mata sedikit ya, saya tidak pernah menikmati atau menerima apapun atau meminta apapun dari orang-orang yang berseteru. Gitu loh. Jadi dia memang menjembatani. Jadi saya rasa Dr. Oki ini adalah seseorang yang baik tapi di tempat yang salah, di tempat orang yang sedang berseteru. Tidak hanya membantah tudingan terkait keterlibatan dalam kasus dugaan pemerasan senilai 15 miliar rupiah, tim kuasa hukum Dr. Oki, Sunan Kalijaga, secara pedas tampak menyinggung para owner skincare yang ketakutan produk yang dijualnya direview, termasuk oleh Nikita Mirzani. Menurutnya, jika memang produknya tidak memiliki kandungan berbahaya, mengapa mereka khawatir dan repot-repot menyiapkan uang senilai miliaran rupiah untuk menutup mulut seorang Nikita Mirzani agar tak memberikan review jujur produknya lagi? Seorang atau para pengusaha skincare, kenapa kalian mesti takut barangnya direview? Oleh siapapun lah, mau sama Nikita, mau sama Doktif, mau sama Bang Nahak mungkin. Kenapa mesti takut kalau memang tidak ada kandungan barang-barang berbahaya? Kenapa mesti mengeluarkan duit miliaran? Coba, saya rasa masyarakat udah pintar lah. Orang mau mengeluarkan duit miliaran itu ada apa? Sunan Kalijaga, tim kuasa hukum Dr. Oki, ternyata tak main-main menyinggung para owner skincare tersebut tanpa dasar.
Iya, rupanya Sunan Kalijaga memegang kartu as para mafia skincare yang diduga menjual produk berbahaya. Sunan Kalijaga mengaku jika dirinya mengetahui borok para owner skincare, diduga termasuk owner Daviana Skincare, yang diduga pernah benar-benar memproduksi skincare dengan kandungan berbahaya di dalamnya. Bahkan ia pun mengetahui jika izin produksi mereka telah dicabut lantaran tak memenuhi aturan. Karena ada salah satu pengusaha pabrik pembuat maklon, di mana ada beberapa pengusaha skincare yang di mana pengusaha skincare itu saat ini sedang ramai dibicarakan karena diduga diperas ya, atau mau diperas oleh Nikita Mirzani. Si pengusaha skincare itu membuat ya produknya di sebuah pabrik yang dimana pabrik tersebut sudah mengakui kepada saya ya dengan sangat menyesal dalam kandungan produk-produk skincare yang mungkin saja saat ini beredar di masyarakat terdapat kandungan-kandungan yang berbahaya ya, artinya ini betul-betul dapat merugikan masyarakat atau mengganggu kesehatan masyarakat. Dia menyampaikan kepada saya bahwa pabriknya di mana tempat si pengusaha skincare ini membuat ada bahan-bahan yang tidak seharusnya masuk dalam produk-produk tersebut. Tapi sudah ada pengakuan dari owner pabrik, kepada saya bahwa dia memasukkan bahan-bahan yang bisa dikatakan berbahaya. Ya, ini ada pengakuan. Oke. Dan dia di situ juga menyampaikan akibat dari ini semua, ya pabriknya dicabut izinnya. Oke. Artinya ini nggak main-main. Pabriknya dia sampai dicabut izinnya karena ada bahan-bahan berbahaya yang diduga masuk ke dalam produk yang sekarang di tangan para pengusaha skincare yang juga mungkin sudah dijual pada masyarakat. Sunan Kalijaga, tim kuasa hukum Dr. Oki, mengaku jika ia mendapatkan informasi terkait mafia skincare tersebut valid dari orang yang bersangkutan dan berkomunikasi langsung dengannya. Sebagai bukti, bahkan Sunan Kalijaga berani membongkar penghasilan owner skincare yang diduga owner Daviana Skincare yang memiliki omset hingga puluhan miliar per bulannya dari hasil menjual produk skincare dengan kandungan berbahaya. Maka dari itu, menurutnya, owner tersebut berani berniat menutup mulut Nikita Mirzani hingga miliaran rupiah. Si pengusaha ini ya merasa mau diperas oleh Nikita Mirzani dengan jumlah 15 miliar. Gitu loh. Karena penghasilannya diduga sebulan, ini kita ngomong sebulan ya. Sebulan itu 40 sampai dengan 60 miliar. Wow. Bisa nggak kalian bayangkan berapa banyak skincare yang beredar di Indonesia sehingga menghasilkan duit puluhan miliar, yang dimana itu mengandung bahan-bahan berbahaya, sehingga si pemilik pabrik izinnya dicabut. Saya tidak mau menuduh seseorang, saya di sini menyampaikan sesuatu yang saya ketahui. Kalau pemilik pabrik sudah curhat sama saya, sudah mengeluh sama saya karena izinnya dicabut, ya, dikarenakan ada dugaan bahan-bahan berbahaya ikut masuk dalam produk skincare, dan di saat ini mungkin ada di tangan para pengusaha skincare atau bahkan sudah beredar di masyarakat. Artinya saya tidak bisa menunjuk ini pengusaha mana nih yang barangnya ini, nggak bisa. Cuman yang pasti jangan tantang saya untuk membuktikan, nanti saya tunjuk bener gitu loh. Dari pabrik ini ke sana loh ya, dari pabrik ini ke sana loh ya, gitu loh. Cuman saya nggak mau mendahului sebelum nanti ada korban-korban, kan gitu Bang. Kalau ada korban datang dan kalau kebetulan memang produk skincare-nya yang dibuat dari pabrik ini, baru saya ngomong.
Tak ingin huru-hara mafia skincare dan dugaan pemerasan ini berkepanjangan, Sunan Kalijaga, tim kuasa hukum Dr. Oki, meminta dengan sangat agar pemerintah turun tangan dalam menangani kasus yang saat ini terus menjadi sorotan publik. Namun, tidak hanya menyerahkan semua permasalahan kepada pemerintah, Sunan Kalijaga dan timnya nyatanya bersedia menjadi garda terdepan masyarakat Indonesia yang menjadi korban dari para mafia skincare yang kini tengah ramai terlibat dugaan pemerasan. Mohon pemerintah harus turun, ya, BPOM khususnya, atau di pihak kepolisian kriminal khusus turun, sidak, kasihan masyarakat. Ini jelas-jelas sudah ada pengakuan kok dari pemilik pabrik bahwa produk yang dijual atau yang dipesan oleh si pengusaha yang diedar luaskan seluruh Indonesia mengandung bahan berbahaya. Kok Bang Sunan tahu? Saya tahu. Kenapa? Pemilik pabrik bicara sama saya. Karena si pengusaha skincare ini, ya, yang lagi rame, dia merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, ya, merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, si pengusaha ini. Nah, pengusaha ini ngambil barangnya dari pabrik yang berkomunikasi dengan saya, yang curhat sama saya bahwa barangnya itu mengandung bahan berbahaya dan karena itulah izinnya dicabut. Kalau dalam hal ini ada pabrik skincare yang ditutup, lalu produknya beredar di luas di masyarakat, makanya saya kembali lagi, kalau itu terjadi, BPOM dari cyber, kepolisian maupun dari Kementerian Kesehatan harus turun untuk melakukan review, ya, terhadap seluruh pengusaha skincare. Supaya apa? Supaya apakah pabrik si A ini apakah juga digunakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada sekarang ini. Karena ini sangat berbahaya kepada masyarakat, apalagi sudah beredar luas dan penggunanya kan bukan 1-2 orang, tapi ratusan ribu orang. Kalau ada masyarakat yang memang saat ini menjadi korban daripada produk-produk yang dianggap berbahaya dan merusak kulit atau wajahnya, kami siap untuk mendampingi agar mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Karena kalau tidak, ini diantisipasi atau pemerintah tidak mengambil sikap, saya yakin sekali bahwa akan banyak korban yang nanti akan terdampak dengan urusan skincare tersebut. Saya ingin menyampaikan bahwa komitmen saya semenjak awal berada di sisi masyarakat untuk membela para korban akibat ulah daripada para mafia skincare. Itu tetap sama sampai dengan hari ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.